Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rido Adensyah dengan NIM D1D02138, kelas R004, mata kuliah Konservasi Sumber Daya Hutan. Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi tahun 2021. Dosen mengampunya adalah Bu Nur Santi, Shut, MSI, disusun oleh saya sendiri, Rido Adensyah. Baiklah, PowerPoint kita kali ini berjudul Kajian Kawasan Terdegradasi dan Pola Pemulihan Ekosistem di Kawasan Suaka Marga Satwa Komara, Kabupaten Takalar. Dan disusun oleh Sahrudin Amir Coneng dan Sudirman Mumba oleh Jurnal Agrotek. Adapun bahasan pokok: 1. Pendahuluan, 2. Metodologi, 3. Hasil dan pembahasan, 4. Kesimpulan. 1. Pendahuluan. Kawasan Suaka Marga Satwa Komara ditunjuk menjadi kawasan konservasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 147 KPTS 2/1987 tanggal 19 Mei 1987 tentang perubahan status hutan lindung Komara seluas kurang lebih 4.000 hektar yang terletak di Kabupaten Takalar dan Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, menjadi Taman Buru Komara seluas kurang lebih 4.610 hektar dan Suaka Marga Satwa Komara seluas kurang lebih 3.390 hektar. Kemudian, masing-masing ditetapkan Taman Buru Komara melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 237 KPTS 2 tahun 1997 tanggal 9 Mei 1997 dengan luas 4.152,50 hektar dan Suaka Marga Satwa Komara melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 911 KPTS 2 tahun 1999 tanggal 14 Oktober 1999 seluas 2.972 hektar. Sejarah penunjukan dua kawasan ini adalah untuk pengelolaan habitat rusa, Cervus timorensis, dan jenis satwa lain yang dilindungi oleh UU Nomor 5 Tahun 1990. Di antaranya kera hitam, Macaca maura, rangkong Pistecerus casidik, babi hutan Survitatus, musang Felis berensis, dan kukus Phalangerus sinus. Tipe ekosistem hutan hujan tropis terendah dengan penutupan vegetasi yang tumbuh secara alami termasuk dalam tipe ekosistem zona hutan hujan tropis dengan vegetasi tingkat atas berupa jati, Tectona grandis, Biti, Pitek copasa, Ara, Ficus spp, Kemiri, Alertitus molokana, Ketapang, Terminalia cetapa. Terdapat vegetasi bambu yang menyebar hampir di seluruh kawasan ini. Vegetasi tingkat bawah diantaranya adalah jenis-jenis semak belukar dan rumputan Imperata cylindrica. Bila musim kemarau, semak belukar dan rumputan mati suri. Selain itu, berdasarkan pengalaman kegiatan reboisasi dan rehabilitasi yang telah dilaksanakan, seringkali terjadi kegagalan akibat ketidaksesuaian pola penanaman dan pemilihan jenis tanaman. Oleh karena itu, kajian kawasan terdegradasi sebelum dilakukan pemulihan sangat penting dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi luas wilayah yang terdegradasi dalam kawasan Suaka Marga Satwa, menganalisis tipe kerusakan, dan menentukan pola pemulihan yang akan dilaksanakan. Hasil dari penelitian tersebut diharapkan akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem kawasan terdegradasi, khususnya kawasan Suaka Marga Satwa Komara. 2. Metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian dilaksanakan di kawasan Suaka Marga Satwa Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan melalui bulan Juni 2017 sampai dengan Juli 2017. Pendekatan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan penafsiran foto, udara, atau citra untuk mengidentifikasi luas dan lokasi yang terdegradasi serta mengambil data di kawasan Suaka Marga Satwa Komara, kemudian dilakukan analisis data.
Analisis foto udara cita secara manual atau visual dengan menggunakan unsur interpretasi, yaitu bentuk, ukuran, pola, bayangan, warna warna, tekstur, situs asosiasi, dan konvergensi bukti. Analisis data merujuk pada Perjanjian KSDAE nomor P12 KSDAE Set 2015 bahwa kajian kerusakan ekosistem dilakukan dengan interpretasi citra pengenalan jauh, remote sensing, dan atau ground check. Interpretasi citra pengenalan jauh dilakukan untuk mengetahui perubahan tutupan lahan dari waktu ke waktu terkait luas sebaran intensitas kerusakan sementara. Ground check dilakukan untuk mengidentifikasi dan memastikan tipe tingkat kerusakan terjadi beserta penyebab kerusakannya. Data yang diambil pada inventarisasi ini adalah mengetahui kerapatan tegakan, keteranakan per hektar, jumlah tegakan berdiameter kurang 20 cm, dan jumlah tegakan berdiameter lebih dari 10 cm. Data tersebut kemudian dimasukkan dalam rumus sebagai berikut. Keterangan anakan tanaman berkayu dengan ukuran tinggi 50 cm sampai dengan 150 cm. Kriteria kerusakan. 1. Rusak ringan. Jumlah tegakan berdiameter kurang lebih 20 cm, kurang dari 400 batang per hektar. Jumlah anakan kurang lebih 1000 batang per hektar dan minimal 40% jenis klimaks yang tersebar merata. 2. Rusak sedang. Jumlah tegakan berdiameter kurang lebih 10 cm, kurang dari 200 batang per hektar. Jumlah anakan jenis klimaks kurang 1000 batang per hektar. Tutupan lahan didominasi jenis pionir dan jenis klimaks yang terbatas. 3. Rusak berat. Tutupan lahan rendah, terbuka, semak, dan alang-alang potensi anakan rendah. Data vegetasi yang dihasilkan dari tiap petak ukur sampel kemudian dilakukan perhitungan kerapatan, frekuensi, dominasi, indeks nilai penting atau INP. Parutan INP dilakukan dengan menggunakan formula Fuller dan Elberg. Jurnal Ernawati 2013 adalah sebagai berikut. A. Diameter. B. Luas bidang dasar atau LBD. C. Kerapatan atau K. Jumlah individu suatu jenis per luas seluruh plot. D. Kerapatan relatif atau KR. Kerapatan suatu jenis per kerapatan seluruh jenis kali 100%. E. Frekuensi atau F. Jumlah plot ditemukan satu jenis per jumlah seluruh plot. F. Frekuensi relatif atau FR. Frekuensi suatu jenis per frekuensi seluruh jenis kali 100%. Dominasi atau D. Jumlah LBDS suatu jenis per luas seluruh plot. H. Dominasi relatif atau DR. Dominasi suatu jenis per dominasi seluruh jenis kali 100%. Dari hasil perhitungan di atas, kemudian dianalisis untuk mengetahui jenis-jenis tanaman yang sesuai pada lokasi pemulihan nanti. Hasil akhir dari penelitian ini adalah arah pemulihan ekosistem di Kawasan Sokamaka Satwa Komara. Pola pemulihan dapat dilihat pada tabel 2. Tabel 2, pemulihan ekosistem. 1. Sukses alami. Jumlah tegakan diameter kurang 20 cm, kurang dari 400 per hektar. Keterangannya dalam bentuk perlindungan dan pengamanan lokasi. 2. Jumlah anakan kurang lebih 1000 hektar dan minimal 40% jenis klimaks yang tersebar merata. 2. Sukses alam dan yang dibantu. Jumlah tegakan berdiameter kurang 20 cm, kurang dari 400 per hektar. Jumlah anakan kurang lebih 1000 per hektar dan minimal 40% dan kelimaknya yang tersebar merata. Keterangannya membantu proses regenerasi tanaman. 3. Pengkayaan jenis. Jumlah tegakan berdiameter kurang lebih 10 cm, kurang dari 200 per hektar. Jumlah anakan jenis kurang 1000 hektar per hektar. Tutupannya lahan didominasi jenis pionir dan jenis klimaks yang terbatas. Keterangannya adalah jenis tanamannya yang akan ditanam sesuai dengan asal analisis vegetasi.
4. Pada nama total, tutupan lahan rendah, terbuka, semak, dan alang, jumlah TKK benda meter kurang lebih 10 cm, potensi dari 200 per hektar, potensi anakan rendah. Keterangannya, jenis tanaman yang akan ditanam sesuai dengan hasil analisis vegetasi. 5. Penanaman total dengan prakondisi atau rekonstruksi. Tutupan lahan rendah terbuka, semak atau alang, potensi anakan rendah, struktur tanah yang telah berubah. Jadi tanah yang akan ditanam sesuai dengan hasil analisis vegetasi. Hasil dan pembahasan identifikasi foto udara citra. Luas lokasi terdegradasi dan kawasan marga satwa di Kabupaten Takadur 289,84 hektar. Luasan ini diperoleh dari hasil identifikasi secara visual atau manual dari foto udara atau citra tahun 2016. Interpretasi secara manual merupakan interpretasi data penginderaan jarak jauh yang berdasarkan pada pengenalan ciri atau karakteristik objek secara keruangan. Karakteristik objek dapat dikenali berdasarkan 5 unsur interpretasi, yaitu bentuk, ukuran, pola, bayangan, warna, tekstur, situs, asosiasi, dan konvergensi bukti Wardi 2001. Hasil identifikasi melalui citra satelit kemudian dipakai sebagai dasar untuk melakukan pengukuran luas secara langsung di kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Pengukuran lokasi ini membagi lokasi-lokasi yang terdegradasi dalam beberapa poligon di beberapa tempat atau blok dalam kawasan Suaka Marga Satwa Komara, Kabupaten Takalar. Antara lain, 1. Blok Jomanga petak 1 koordinat S5 titik 359653 derajat E119.606111 derajat. 2. Blok Gunung Tinambung petak 2 koordinat S5.385371 derajat E119.634698 derajat. 3. Blok Gunung Tinambung 2 petak 3 koordinat S5.387418 derajat E119.638718 derajat. 4. Blok Sepangan petak 4 koordinat S5.413569 derajat E119.640139 derajat. Data koordinat poligon-poligon lokasi yang terdaftar terlampir. Tabel 3, luas lokasi yang terdegradasi inventarisasi TKL pada lokasi yang terdegradasi, inventarisasi TKL di lokasi yang terdegradasi menggunakan metode sistematik sampling dengan bentuk kocok ukur plot berbentuk lingkaran. Analisis lanjutan dilakukan untuk mengetahui struktur vegetasi ekosistem emas utuh dalam kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Data ini dipergunakan sebagai ukuran dalam penentuan jenis tegakan yang akan ditanam dalam kegiatan pemulihan ekosistem nantinya. Analisis vegetasi ini dilakukan di lokasi yang dianggap mewakili ekosistem asli di kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Penentuan jenis pohon ditegakkan pada prinsip dihadapkan sama dengan jenis pohon yang terdapat pada ekosistem hutan alam yang ada di dekat areal restorasi. Namun, dalam pelaksanaan restorasi memproseskan jenis kunci untuk membentuk ekosistem sarang dan pakan satwa. Jumlah jenis pohon yang ditanam disarankan sedikit 30% dari ekosistem hutan alam yang ada di areal restorasi. Dengan komposisi jenis pioni 60%, semi 20%, primo 20%, sifatnya sebagai pakan dan sarang satwa yang serta cepat menyebar biji. Jurnal Hideki Miyakawa 2012. 4. Kesimpulan. 1. Luas lokasi yang terdegradasi dari hasil identifikasi secara visual atau manual foto udara citra tahun 2016 dalam kawasan Suaka Marga Satwa di Kabupaten Takalar adalah 289,84 hektar. 2. Luas lokasi yang terdegradasi di Suaka Marga Satwa Komara, hasil pengukuran adalah 122,65 hektar. 3. Merujuk pada kriteria kawasan terdegradasi dalam Pendirjen KSDAE nomor P12 KSDAE
set 2015, maka untuk petak 1, 2, 3, dan 4 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pakaian tingkatan 4. Jenis yang direkomendasikan untuk penanaman adalah jenis bambu, Bambusa sp, Terasa Pilisium sp, Rao, Dragon Tomelon Dau, Marapau, Magifera sp, dan Kirasas Garcinia Malgon. Sekian presentasi kali ini, semoga bermanfaat, dan inilah hasil dari PPT saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.